Oke, jadi teman-teman, kali ini tuh saya pengen sharing saja bagaimana caranya teman-teman mungkin yang juga seorang blogger ya, yang seorang penulis artikel di dalam blognya. Kadang-kadang kita ingin menyisipkan atau menempelkan video ya, baik itu dari YouTube ataupun dari Vimeo dan video sharing lainnya. Nah, kali ini biasanya itu kita sering kalau mengembed langsung dari YouTube, kita biasanya menggunakan ini teman-teman ya, embed code ya. Misalnya seperti ini teman-teman ya. Ini saya sudah siapkan ini ya. Nah, ini misalnya blog saya gitu ya. Biasanya kita kan kalau kita buka YouTube itu kan kita contohkan dulu ya. Misalkan ini kita buka YouTube ya. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ini misalnya ini ya, kita ABCD ginilah contohnya gitu ya. Nah, ini kan kalau kita ingin menempelkan satu video dari YouTube, kita tunggu sebentar teman-teman, ini agak lambat. Ini saya kecilkan ya supaya tidak copyright. Jadi kita kan biasanya buka di bagian sini ya teman-teman ya. Ini ya, bagikan ya, kita klik share biasanya. Nah, di sini kita tinggal klik sematkan atau embed ya. Kita biasanya tuh kita copy di sini, maka kita akan keluar di sini nih kode embednya. Nah, biasanya kalau kita klik embed gitu ya, kita klik embed terus kita salin kodenya. Kita kan caranya tinggal misalnya kita membuat satu artikel misalnya seperti ini. Misalnya ini agak lambat karena saya pakai Expert VCam ya teman-teman, jadi untuk mengaburkan background belakang saya. Misalnya saya membuat seperti ini ya, alfabet ABC gitu ya. Nah, di sini kita tulis misalnya asal aja nih teman-teman ya. Terus kita di bawah ini kita untuk menempelkan biasanya kita masuk ke, kalau saya caranya itu saya buat dulu huruf kembar seperti ini, bebas ya, mau A atau Q juga nggak masalah. Nanti kita masuk ke logo pensil ini, kita masuk ke HTML-nya. Jadi saya tinggal klik 2 kali, terus saya klik kanan dan saya paste as plain text. Nanti kita akan lihat kalau setelah kita publish ya, kita confirm, nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita bisa lihat di bagian sini, kita view ya. Nah, ini biasanya ukurannya itu sesuai sama yang kode embed tadi diberikan ya, 56 berapa gitu ya. Jadi ini ukurannya. Kalau kita mau merubah, sebenarnya kita bisa ukur secara dengan menggunakan tools, macam-macam tools ya, mungkin ada penggaris virtual gitu. Nanti kita ukur dari sini ke sini, kemudian kita bisa rubah di HTML-nya. Jadi tinggal kita rubah di bagian sini teman-teman ya, width dan height-nya. Ini bisa teman-teman ganti sesuai dengan, ini biasanya dengan ukuran lebar template teman-teman ya, lebar dan tinggi template-nya. Nah, jadi kalau kita mau lihat di sini responsif atau tidak, kita biasanya bisa kita pakai inspect elemen ya teman-teman, bisa ya. Caranya bisa gini, kita inspect elemen, kita tunggu sebentar. Nah, ini kita bisa lihat di bagian sini teman-teman ya. Ini coba kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan ada ukurannya ya, dimensinya kan, dimensi responsifnya ini bisa teman-teman lihat di sini ya. Mungkin kalau yang ini dia responsif nih teman-teman, karena template ini yang saya pakai dan responsif. Tapi bagaimana kalau saya kecilin lagi nih? Nah, teman-teman lihat nih tuh,
di sini dia tidak responsif nih ya. Ketika saya kecilin lagi, mungkin kalau untuk tablet, dia tablet seperti ini dia responsif, tapi kalau untuk handphone dia tidak responsif. Nah, gimana ngeceknya responsif atau enggak ya teman-teman? Ini jalan pertama lewat sini ya, kita bisa dengan cara inspect elemen. Jalan kedua yang ingin saya tunjukkan yaitu menggunakan ekstensi ya. Teman-teman cari namanya Mobile Simulator Responsive ya. Nanti kalau teman-teman lihat icon seperti ini tinggal kalau pengguna Chrome browser, teman-teman tinggal add aja ya. Kita pasang aja ke Chrome ya, kita add aja. Nanti akan saya tunjukkan caranya ya. Ketika sudah teman-teman lihat icon ini ya, icon puzzle ini, nah ini udah, dia kan sembunyi lagi ya. Kita tinggal ini boleh kita tutup dulu ya. Ini boleh kita tutup karena sudah kita pasang tadi. Nah, terus di bagian sini ya, sorry, ini ya kita biar teman-teman fokus gitu ya. Bagian sini teman-teman nyalain dulu nih pinnya. Ini kan pinnya ini belum warna biru ya, kita nyalain dulu pinnya. Nah, kalau udah pinnya nyala, kita bisa tutup. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman tampilannya di beberapa gadget itu seperti apa. Jadi caranya teman-teman tinggal klik ini. Nanti akan lihat ada semacam simulator ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini tampilan dari web kita kalau ada di handphone gitu ya. Kita lihat nih. Nah, ini kebetulan responsif nih teman-teman ya. Kita bisa lihat juga misalnya di bagian sini ya, kita bisa lihat di kita change device, misalnya bisa kalau teman-teman punya Apple mungkin ya, iPhone, teman-teman bisa lihat tampilannya. Kalau di iPhone misalnya iPhone 11 seperti apa, itu seperti ini ya, tinggal diklik saja gitu ya. Nah, seperti ini kita bisa play teman-teman di sini ya. Terus kalau kita mau di tablet, kita mau lihat di tablet, misalnya saya pakai iPad Pro, kita lihat tampilannya adalah seperti ini teman-teman. Nah, karena ada beberapa dari blog saya itu yang tidak responsif. Contoh ya, mungkin ini ya, coba kita buka dulu. Ini tampilan iPad ya teman-teman. Oke, nah ini kan ya teman-teman lihat ya, ini sebenarnya nggak responsif nih karena perbandingan tinggi sama ininya dia nggak simetris ya, perbandingan 16:9 ya. Coba kita kembali ke misalnya ke Android gitu ya, Galaxy A12 misalkan, kita buka, teman-teman lihat ini tampilannya kepotong ya. Jadi caranya ya sebenarnya gampang ya teman-teman. Jadi ada satu cara yang cepat yang akan saya ajarkan. Ini kalau kita ingin mengembalikannya lagi, tinggal tutup aja yang ini diklik saja yang huruf X ini biar simulatornya itu dinonaktifkan ya. Karena biasanya kalau kita buka di web itu nggak ada masalah, tapi kalau ketika kita buka di layar yang 16:9 itu di handphone, itu biasanya kepotong teman-teman ya. Itulah kekurangan dari embed code dari yang diberikan oleh YouTube. Jadi ada caranya, yaitu teman-teman buka satu tab lagi, teman-teman tinggal ketikkan ini responsive YouTube embed code generator. Nah, ambil yang kedua nih ya, teman-teman tinggal klik ya. Nah, di sini kan ada situsnya namanya embed responsively ya. Di sini teman-teman tinggal pilih medianya, mau Vimeo bisa, Dailymotion dan sebagainya. Kita pilih yang YouTube ya teman-teman ya. Dan di sini kita bisa hapus URL-nya. Misalkan saya sudah buat artikel ini seperti ini ya teman-teman ya. Bisa buat artikel seperti ini dan ini linknya. Teman-teman harus siapkan dulu linknya yang mau kita copy dulu ya. Linknya itu yang mau kita buat jadi responsif. Ini tinggal kita klik paste as plain text, kita embed. Nanti teman-teman lihat
ini dia ukurannya pas, dia akan sesuaikan dengan frame-nya ini ya. Dan di sini kalau kita scroll ke bawah ada embed code, inilah yang nanti kita ambil teman-teman. Nah, kita copy. Nah, sekarang kita praktekkan dengan kita bikin ini baru ya, bikin artikel baru ya. Ini boleh saya buang gitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau lihat responsifnya atau tidak, ini juga bisa dengan cara seperti ini teman-teman ya. Kita edit salah satunya ini ya, kita kasih contoh. Di bagian preview, ketika edit ini ada preview teman-teman, tombol preview ya. Ini kita bisa coba, kita bisa tes seperti apa. Teman-teman lihat ya, ada semacam pita ya, namanya preview. Dan di bawahnya ini teman-teman lihat nih. Nah, ini adalah tampilan dari desktop. Kalau kita mau lihat tampilan tablet, tinggal diklik, maka otomatis dia seperti ini teman-teman. Jadi tidak usah menggunakan itu juga ya, mobile simulator plugin add-on ya. Atau kalau kita mau lihat di tampilan smartphone-nya, tinggal diklik. Nah, seperti ini ya. Ini contohnya yang tidak responsif ya. Jadi tidak mengikuti lebar dari si gadgetnya tersebut ya. Jadi ada di edit ya teman-teman, bagian edit, nanti diklik di bagian previewnya. Jadi caranya seperti itu kalau kita tidak menggunakan add-on. Nah, kemudian kita kan akan praktek membuat suatu artikel ya. Kita bikin new post dulu. Kita sudah siapkan di Google Docs ya, ini. Nah, ini bisa kita copy saja judulnya, kita masukkan di postingan. Sebentar, agak lambat ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita paste saja. Ingat ya, pastenya pakai plain text ya teman-teman. Ini tinggal kita masuk ke compose dulu ya. Ke compose kita klik bagian sini, terus kita langsung masukkan ini teman-teman. Ini istilahnya narasinya ya. Tadi kan judul dan ini adalah narasinya. Kita masuk dulu ya. Ingat ya teman-teman, harus pakai plain text ya. Nah, di sini kan ada video ya. Ada beberapa video tadi yang ingin kita masukkan di sini ya. Misalkan video ini kita ganti jadi AAAA, yang ini BBBB, ini CCCC, ini DDDD, ini EE. Kenapa saya seperti itu? Karena untuk memudahkan pencarian ketika kita masuk kode HTML. Karena kode HTML itu kodenya itu mepet-mepet huruf-hurufnya, dan banyak karakter-karakter yang agak apa ya? Ya seperti itulah yang coding ya, seperti coding gitu. Jadi kita misalkan saya masuk, saya buat saja A, ini yang video 1, yang B nya di video 2 ya. Bebas teman-teman, ini mau berapa saja. Nah, ini kemudian D sampai ada berapa tadi? 5 apa 6 ya. A, B, C, D, E. Coba kita masukin E nya ya. Sebentar. Oke. Kita lihat lagi 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman ya. Nah, jadi di AAA ini kalau kita sudah masukkan kode-kode seperti ini, kita bisa langsung ke teman-teman buka di HTML view-nya. Nah, ini kita tinggal klik saja ya AAA-nya, terus ini kita ganti ke, oh iya teman-teman, di sini saya memakai Ditto ya, Ditto clipboard, multi clipboard. Jadi setiap saya copy dia akan masuk ke dalam di Ditto ini ya. Jadi tadi itu karena embed code-nya ini, jadi saya klik aja ini. Nah, kalau kita mau lihat, kita bisa lihat di compose view teman-teman. Ya, kita switch saja. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Terus yang BBB, nah yang BBB ini kita masukkan lagi teman-teman ya. Ini yang BBB itu yang link kedua ya. Ini kita copy, kita masukkan lagi ke sini teman-teman. Ini ya, kita langsung embed. Nanti kalau sudah keluar previewnya, nah ini udah keluar previewnya, kita bisa ambil ini ya teman-teman. Ini yang BBB ya. Ini kita copy.
dan kita masuk ke edit ya. Kita balik lagi ke HTML nya, kita klik 2 kali di sebentar di B nya tadi. Nah ini ya, kita tinggal paste kodenya ya. Jadi tinggal C ya, yang C itu adalah link ketiga. Kita lihat, kita ambil link ketiga di sini ya, kita copy, kita masukkan ke responsive embed-nya, ke halaman YouTube page-nya, kita embed lagi teman-teman. Kita klik, kita tunggu. Nah ini kita ambil embed code-nya. Jadi ini dilakukan sampai selesai ya teman-teman ya. Nah sekarang kita masuk ke C, kita pas C sudah. Sekarang yang keempat, kita, kalau teman-teman punya videonya satu ya cukup satu, karena ini saya mau masukin langsung 5 teman-teman. Jadi memang agak banyak saya ulang-ulang gitu ya. Ini kita buka, oke, kita masukin ke kotak YouTube URL nya, kita klik embed, oke, kita copy lagi ya teman-teman ya, kita copy, kita masukkan ke sini. Nah sekarang yang terakhir teman-teman, yang terakhir ini ya, kita copy dulu, masuk ke sini. Oke, kita ambil embed code-nya. Embed code-nya kita langsung masukin ke sini. Kita plain text. Nah, dari sini kalau udah semua teman-teman, misalkan kita buat labelnya itu, misalnya saya pakai apa ya, tips and trick mungkin gitu ya, kita langsung publish ya teman-teman ya. Kita oke, confirm, kita tunggu sebentar. Nah udah selesai ya teman-teman. Sekarang kita bisa lihat videonya seperti apa. Kita coba klik. Oke, udah jadi ya teman-teman ya. Sekarang kita pengen lihat nih apakah dia responsif gitu ya. Teman-teman bisa lihat nih. Jeng-jeng, keren kan ya? Dia otomatis langsung menyesuaikan dengan lebar ini nih teman-teman, dari sini ke sini nih, sesuai sama panjang ya, panjang dari artikel kita nih. Ini sama nih, kalau kita tarik garis penggaris ini ke sini sama ya. Dan ini kalau dia 16, di sini dia akan ukur dia ke sini 9 karena perbandingan 16:9. Dan seterusnya teman-teman lihat. Video kedua, ini video ketiga, dan ini video keempat, dan ini video kelima. Nah begitulah teman-teman, caranya memang sangat mudah ya membuat ini. Dan kita bisa tes nih sekarang. Kalau mau lihat responsifnya, kita bisa klik di sini. Kita lihat dulu. Biasanya dia langsung ubah ke dalam bentuk handphone teman-teman. Apakah responsif? Nah ini ya. Kita scroll dulu, dia akan baca dulu ya. Dia akan merubah formatnya dulu nih teman-teman. Ini agak lama ya. Ini teman-teman lihat nih. Memang agak lama karena saya kameranya pakai, nah ya sudah tampil semua ya. Kamera saya lagi dipakai X-Split Vcam, jadi agak berat gitu untuk merendernya ya. Sangat bagus ya teman-teman ya. Ini bener-bener fully responsif. Jadi intinya teman-teman bisa pakai ini ya. Ini nanti linknya saya sertakan di deskripsi video ini di bawah ya. Jadi dia benar-benar membuat kode yang sangat responsif, dan kita tanpa merubah-rubah template, tanpa tanpa menambah-nambahkan kode lagi ya, hanya langsung dari kode yang di generate dari sini. Saya rasa itu aja yang bisa saya bagikan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Jangan lupa teman-teman, kalau emang ini video memang bermanfaat, tolong di-share, berikan like teman-teman, kasih komentar, dan jangan lupa subscribe channel saya dan nyalakan notifikasinya, karena akan membuat saya bersemangat untuk membuat video-video tutorial lain buat teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya pamit dan undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.